Halo guys, kembali lagi di Diko Racing guys. Oke guys, bentar. Ini judulnya guys. Penjelasannya sama Pak Bawor aja, oke? Lanjut Pak. Oke, halo guys, halo grup-grup Diko Racing. Saya belum kasih nama grupnya. Tapi besok kan ada grupnya di Telegram, saya sudah persiapkan. Nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol di situ, bisa sharing-sharing di situ, ya seperti keluarga lah. Oke, judulnya kemarin kalian sudah nonton video seri 1, 2, 3, 4, 5 tentang head. Yang belum nonton tentang head, tonton dulu. Matiin videonya sekarang, kalian nonton dulu dari seri 1 yang head. Betul. Karena apa? Saya udah mulai bahas nih isi di dalam head, ya. Belum modifnya, belum apanya, baru pemikiran, logika, prinsip dasarnya yang harus dimodif dalam head 4 tak. Oke, dalam head 4 tak yang akan saya bahas adalah clap, rocker arm, dan apa hubungannya dengan noken as. Oke, tapi mungkin tidak akan selesai satu sesi ini karena sekarang perintah manajer 2021 film 15-20 menit, tidak jam-jaman kayak kemarin. Kasihan yang beli kuota guys, habis cuma buat nonton Diko Racing ya, makanya saya bagi 15 menitan aja atau 20 menit. Oke, sekarang kita akan bahas tentang clap pada head 4 tak dan hubungannya terhadap sudut rocker arm terhadap batang clap, dan hubungannya rocker arm berubah sudut karena noken as yang berubah. Seperti apa maksudnya? Ini adalah dasar. Kalau kalian kepengen ngomong belajar noken om, durasi berapa ini berapa, ada itu besok aja. Gampang ini. Gampang. Kenapa? Percuma kalian ke situ kalau yang ini kalian nggak tahu, nggak paham, belum ngerti, akhirnya ngabur. Kita akan coba jelaskan satu persatu, kita belajar bareng. Yang mau nulis di komentar tulis, ya bahas di situ. Intinya di komentar, di kolom komentarnya Diko Racing jangan ada yang bully lah. Semuanya pinter, semuanya bodoh. Yang pinter ngajarin yang bodoh berusaha biar pinter. Ya, jangan bully-bully ya, sikap dasar malah bully-bullyan. Sini, pukulin. Kamu kira saya bikin konten semata-mata untuk apa? Saya ingin ngajarin, saya ingin berbagi, saya ingin ya sama-sama pinter lah, sama-sama belajar. Bukan terus saya ingin tampil jadi yang terbaik. Jujur ya, saya nggak pinter, tapi mungkin ada yang saya ngerti yang kalian belum ngerti. Intinya saya kan mau berbagi, karena banyak yang ngerti yang tidak ingin berbagi juga banyak. Mungkin karena sibuk, mungkin karena kesibukan yang macam-macam lah. Bukannya mungkin yang mereka ingin berbagi, tapi mungkin waktunya nggak tepat, atau mungkin gimana ya, alasannya sendiri-sendiri ya. Saya coba untuk bisa berbagi melalui media YouTube ini. Oke. Dah, kamu mau ngapain? Cuman jagong tok di situ kue. Aku kan jaluk diwarai Pak. Iya, jangan di situ, di sini. Oke. Mau ada sini ya. Kamunya kelihatan, jangan ngawasin kamera terus. Wes. Siap. Ya, kamu mau apa? Bahas apa? Tentang apanya? Bahas tentang ini Pak. Apa ya? Enggak tahu nih ya aku ya. Tentang clap aja dulu Pak. Apa? Clap yang maksudnya head yang bagus itu gimana sih? Keluar pertanyaan, baca ke kameranya. Syuting ya. Oke, saya coba jelaskan pelan-pelan. Ya, ini adalah head standar Jupiter. Di zoom. Bagaimana ukuran diameter clapnya? Kalian perhatikan di situ. Ya. berapa panjang klepnya,
sampai dengan di situ kalian perhatikan. Ya. Ini standar Jupiter. Bukan maksud saya ingin bahas tentang Jupiter, tidak. Semua motor seperti ini. Iya. Ya, kebetulan bahannya adanya Jupiter. Green, Shogun, apa semua ya, klep standar, panjangnya memiliki panjang. Kalian bisa lihat panjang klep standar di Google banyak. Browsing di sana panjang klep standar banyak. Terus yang ingin saya bahas adalah ini adalah noken as standar Jupiter, belum dibubut, belum termakan. Ya mungkin kemakan dikit lah karena usia. Pemakaian juga ya. Ini saya pasang di situ. Detail lagi. Ya. Siap. Itu laharnya di dalam, ini lahar yang luar. Ya. Saya pasang. Gimana sih cara masang noken? Ditutup Pak, kalau susah. Mana alatnya? Kameramen nih. Oke, ini tempelannya sudah duduk di batang klepnya, itu sudah bersentuhan. Sekarang kita lihat dulu. Saya sering bahas kemarin di head 4 tak, tukang rubah klep itu perhatikan, ininya harus lurus ketemunya, perhatikan itu. Ya. Lurus ya, lihat dari samping. Ya. Dari sini. Ya. Lurus ya. Lurus. Ujung ini lo maksud kan kamu? Maksud Pak. Oke. Itu dulu yang saya mau bahas, kelurusan templar terhadap batang klep. Batang klep. Lurus. Kalau head kalian, klep kalian masih standar, terus templar kalian, pelatup kalian masih standar, pasti sangat lurus, diatur dari pabrik. Oke, begitu headnya dirubah, klepnya besar-besar, apakah itu akan tetap lurus? Itu adalah tugasnya tukang bubut atau tukang rubah klep. Sini lihat, sudah berbeda ya, besarnya berbeda. Ya, betul. Yang saya jelaskan di video tentang head kemarin, pasti sudut klepnya dirubah jadi lebih, tadinya begitu, jadi lebih tegak begini. Ya. Biar apa? Ini nggak tabrakan. Oke? Tetapi ininya tetap lurus. Jadi begini simulasinya. Ini adalah batang klep. Oke. Ngomong so. Ya. Diameter awal. Nih.
misal ini 20, ini 23. Kalau saya ingin rubah klep jadi lebih lebar, misal sini jadi 35, berarti kan seolah-olah di sini. Nih, klepnya kan jadi seolah-olah seperti itu lebar. Iya, lebar. Yang ini misal ini jadi 35. Yang ini akan jadi 30. Awalnya ini 20, sekarang jadi 30. Kan tabrakan. Iya. Tabrakan ini. Berarti sudutnya pun harus dirubah. Tetapi merubah sudutnya itu tidak terus ini digeser gitu, enggak. Rubahnya seperti apa? Ini kayak gini. Ini adalah titik pusatnya, titik yang titik pivot ya. Ini yang menjadi titik acuan. Jadi sekarang klepnya sudutnya begitu. Yang ini sudutnya jadi begitu. Tuh. Sehingga jarak ini jadi tidak bersentuhan, ngerti ora? Oh iya iya iya. Ini kan jadi nggak bersentuhan nih, ujung ini dan ujung ini. Berarti ini ininya tetap titik ya. ini. Cuma berarti ini tadinya kayak gini, jadi kayak gini ya. Oke. Ya, itu yang dirubah. Itu urusannya tukang bubut. Kalian tidak perlu ngitung, tidak perlu tahu lah. Pokoknya perhatikan saja, order aja ke tukang bubut. Nanti jadinya templar di sini, plat sepatu di sini nih, baut setelan klep yang ada di sini nih. Gitu misalnya ini mau pakai sepatu atau mau pakai roller seperti itu. Nah, ini akan tetap lurus terhadap klepnya. Lurus seperti apa? Ini seperti tadi nih. Kayak gini. Iya. Harus lurus lagi seperti itu. Oke. Itu adalah nomor 1. Nomor 2, kita tidak akan bahas perubahan klep yang besar dulu di 4 tak. Kita akan bahas apa pengaruhnya templar ini yang lurus itu berarti dia akan lebih awet. Betul enggak? Betul. Mana ada contoh klepnya enggak? Klep sama templar yang lepasan. Ada Pak. Di beli sejarah. Oke. Oke. Berarti kan ini di detail ini nih itu. Ini yang saya bilang lurus. Ini harus lurus lagi. Iya. Jadi meskipun tadinya dia sudutnya begitu, kemudian kalian rubah seperti itu, dia akan tetap di situ pivotnya. Oke. Nah, permasalahannya ada modifikasi yaitu bubut noken as. Noken as ada bubut. Nih contoh. Ini noken as standar. Nah, noken as standar kayak gini. Ya. Terus kalian tahu ya, bubut noken as tuh biasanya dia dibubut di bawah sini nih sampai dengan sini atau sini. Nah, ini yang dibubut yang saya spidol merah nih, biasanya gitu. Kalau ada yang tanya bubutnya berapa mili, nah itu maksudnya apa? Ini bagian sini akan digerus dengan amplas, seret sampai dengan durasi seberapa gitulah ya. Jangan mikirin ke situ dulu, jangan mikir-mikir ke situ dulu. Contoh kalian bisa ukur di sini, misal sekarang panjangnya tingginya 24,6. Kalian makan di sini 1 mili, berarti jadi 23,6. Dia akan lebih kecil lagi situ. Otomatis di pinggir sini pun akan berkurang. Iya. Karena di sini potong semili, berarti di sini semili, di sini semili. Iya. Sekarang pinggang awalnya adalah 19,5. Dikurangi 2 mili, jadi 17,5. Makanya pinggangnya jadi ramping. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, pada saat ini kecil dibubut jadi lebih kecil, ya pasti
setelan klep ini dia akan lebih masuk ke noken. Harus ditempelkan ke noken kan, mencari setelan klepnya. Iya. Ini otomatis lebih masuk ke dalam ya? Lebih masuk ke dalam lagi sana. Nah, sehingga baut setelan ini akan ditonjokkan lagi untuk menonjok si klep. Ya. Betul nggak? Logika. Kalau ini bawahnya, nih, tadinya seperti ini nempel. Iya. Tapi begitu ini dikurangin 1 mili, ini kan akan lebih seolah-olah lebih masuk lagi ke sana. Iya. Saat ini lebih masuk, ini kan akan lebih jengat, akan lebih keluar. Lebih longgar. Lebih longgar setelannya. Nah, maka ini pasti akan disetel. Ya. Nah, disetel untuk bisa nempel lagi di klepnya. Ya. Misal kalian kepengen setel 0,05 ya berarti kan ini dimasukin lagi setelannya. Dirapetin biar 0,05. Ya. Yang ingin saya bahas adalah sudut yang berubah antara permukaan setelan klep dengan permukaan klep. Ini nih sudut ini dan ini ketemunya jadi beda. Awalnya begitu. Ya. Detailin. Bentar, tak zoom. Nah. Ya, awalnya gitu. Oke, awalnya begini. Karena ini ditonjokkan lagi ke dalam, ini kan jadi keluar ke sana. Terus, nah ini kan jadi gini nanti. Iya benar. Kelihatan enggak itu detail? Yo. Kelihatan Pak, jadi miring Pak sudutnya. Nah, kan jadi gitu. Berarti kalau kayak gitu, ujung ini setelan klep inilah yang menekan klepnya. Ya. Nah, padahal ini kalau ditekan set gitu baru set seolah-olah gitu. Dari sini neken ke bawah sampai di luarnya segitu, seolah-olah gitu. Apa akibatnya? Tuh lihat, kamu lihat. Ini lihat, dia kan jadi apa? Jadi apa namanya? Bibir. Tidak rata, jadi agak seperti parabola kebalik nih ya, kayak gitu. Cembung, karena pinggirnya yang buat mukul. Ya. Nah, seperti itu. Kalau baru kamu makan 1 mili. Ya. Maksud enggak? Maksud. Sekarang kalau kamu bubut noken bisa, iya saya percaya bisa. Yang kamu makan ekstrim 2,5 mili. Atau mungkin 3 mili, saking kentire mungkin ya. Bisa apa enggak? Bisa. Dibubut 3 mili ya, otomatis ini akan lebih jengking lagi ke sana. Sudutnya akan lebih enggak jelas lagi nih kayak gini nih. Ya. Berarti sudutnya akan lebih jadi seperti ini, enggak karu-karuan. Ya. Itu kenapa untuk noken as standar saya hanya merekomendasikan maksimal 1,5 mili. Karena apa? Itu tadi berhubungan dengan sudut klep yang terbentuk dengan sudut templar. Jadi tidak begini, tapi begitu. Ya. Tidak begini. Ini klep nih, ini klep, ini templar. Begitu templarnya jengkang kan kayak gitu. Iya. Sudutnya. Padahal dia harus tekannya kan kayak gitu. Kayak gitu kan berarti dia. Ya. Enggak. Ya enggak? Iya betul. Nah, gimana caranya? Berarti kalian harus pikir. Maksud saya bukan suruh, caranya begini om, bukan. Kita pelan-pelan. Ini saya sangat pelan-pelan. Besok saya akan ulangi lagi yang seperti ini. Saya melihat komentar-komentar kalian yang nanti kalian tulis di kolom komentar, saya akan melihat di situ. Sampai di mana kalian memahami apa yang saya bicarakan ini. Kenapa kok ini jadi perhatian detail ya bagi yang sudah ngerti, nggak usah terus komen yang nggak enak. Kalian emangnya dulu lahir langsung ngerti ini? Enggak, pasti ada prosesnya. Kasihan teman-teman yang lain yang belum ngerti gitu loh. Ya tolong dibantu. Pak Bawor bikin video cuman berdua sama Marso, betapa susahnya megang, betapa susah ngesum, megang gimana. Pada saat saya nunjukin ini kalian nggak bisa lihat muka saya, kalian nggak bisa lihat ekspresi Marso. Tapi itu semua tetap saya lakukan, jadi tolonglah di sini semua saling menghargai.
saya bersedia ngasih berbagi untuk kalian, kalian pun bersedia untuk mengikuti. Ya. Kalau memang kalian pengen belajar gitu loh. Ya. Ya, sama-sama belajar. Oke, jadi intinya itu tadi hanya pembuka. Apa yang harus kalian pikirkan karena nanti ke depan kita akan belajar bermain noken as, bagaimana caranya memotong klep yang pas berdasarkan noken as, yang dibuat pinggangnya seberapa. Ya, itu sih Pak. Intinya apa? Kalau asal ya memang bisa nyala, bisa apa, tapi kalau awet nggak tahu. Nah, di sini intinya kita akan bikin sebuah mesin yang awet. Oke. Paling tidak yang awet, karena untuk beli material kan harganya mahal. Jadi untuk riset beli material yang murah tapi bisa sedikit lebih awet daripada kalian bikin yang ngaburan. Oke, jadi intinya video ini, pembuka ini adalah sini saya gambar secara lengkap. Ya. Misal seperti itu. Ya. Ini noken asnya di situ. Ini gapnya 0,05 misalnya. Terus ini diameternya 20. Ya, ini standarnya begitu. Ini setelannya jadi 0,05. Pertanyaan saya, jika di sini diameternya kalian kurangin, ya, misal dia jadi 17, maka si sepatu ini dia akan lebih turun menempel ke, nah ini saya hapus. Sekarang diameter nokennya yang ini. Berarti sepatu ini kan punya jarak jauh. Ya. 0,05 ditambah yang kalian makan. Iya tadi ya. Ya 2 mili, itu 17 sih 18. Jadi kalian makan 1 mili kan? Ya. Berarti di sini ada gap 1 mili. 1 mili. Kalau di pinggir 18 berarti di sini 19. Ada gap 1 mili. Nah, ini 0,05 ditambah 1,00 mm sama dengan 1,05 mm. Maka si templar ini akan turun 1,05 mm. Sehingga di sini pun dia akan berganti menjadi tergantung perbandingan rocker armnya. Misal perbandingan 1:1,3. Jadi kalau pada saat di sini menekan 1,05, berarti di sini akan menekan 1,05 dikali 1,3. Berapa kok? Pak, sebelum itu ya Pak, hitung perbandingan gimana Pak? Perbandingan itu. Kalkulator lah. Oke. Jika di sini turun 1,05, maka di depan sini akan naik sebesar berapa? Misal perbandingan rocker arm itu, contohnya ini nih, perbandingan rocker arm. Nih, dari sini ke situ, sama dari sini ke situ. Ya. Ya, misal kalian ukur dari sini ke sini, misalnya 26, di sini 23, kalian tinggal bagi aja tuh. 26 dibagi 23. Kayak gitu, berapa? Maksud ora pun ya burai kalau maksud. Maksud. Oke, 1,05 dikali 1,3.
Nah, maka di sini akan naik 1,365 mm. Nah, ini nih. Si setelan ini dia akan berubah, tidak di situ lagi. Dia akan naik di situ seolah-olah. Ya, menjadi ini 1,36 mm. Nah, yang harus kalian lakukan kan pasti akan nyetel setelan klepnya biar dia mepet lagi ke sini, biar gapnya segini lagi. Ya. Oke, tapi inilah yang terjadi guys. Saya gambarkan detail nih. Itu adalah batang klep. Itu adalah setelan klep. Nih lihat, antara ini dan ini sejajar tadinya. Begitu ini naik ke sana, maka dia akan terjadi seperti ini sudutnya. Karena dia terangkat ke sana, dia akan menjadi seperti itu sudutnya. Maksud Maksud. Ini akan menjadi sudut. Dan sini ada gapnya jadi berapa itu tadi? 1,36. Setelah ini ada gapnya segitu, kalian kan akan setel lagi klepnya biar mepet, biar menjadi 0,05 lagi. Oke, saya gambarin lagi setelah disetel klepnya, maka dia akan seperti itu, seolah-olah seperti itu gitu loh. Ini sih gambarnya sedikit saya lebihkan guys biar simulasinya jelas. Ini nih, perhatikan sini. Perhatikan di sini. Ya. Paham? Paham. Ini standar. Ini tidak, ini sudah kalian bubut nokennya. Nah, untuk bisa lurus lagi seperti ini, caranya bagaimana? Nah, makanya bubut noken jangan ekstrim. Karena kalau ekstrim pasti ada yang minta dirubah. Contohnya ini baru contoh untuk besok ya. Setelah ini jadi berubah karena nokennya dibobot, otomatis sudut klepnya tidak mau segitu. Bagaimana? Dia pasti ini kan garis lurus ini di sini, pivotnya di sini. Dia pasti akan bergeser ke sana. Garis tengah klepnya akan bergeser ke sana. Ya. Nah, seperti itu. Jika ini lurus lagi, sejajar lagi, berarti klep yang digunakan di sini kan sebenarnya jadi lebih besar daripada kalau yang masih standar di sini. Jadi gini, detail ya, iya. Loh itu kan klepnya masih kecil om. Saya sengaja pakai ukuran klep itu biar tetap kecil. Ya terserah, kalau kamu tetap pakai itu ya enggak masalah. Cuman kayak gini tadi saya bilang nempelnya kayak gini. Iya. Bakal cepet rusak, iya. Kalau saya gimana? Kalau saya kamu tetap mau pakai klep ukuran segitu, ukuran kecil tetap saya geser sudutnya. Kenapa? Satu, keuntungannya kalian geser sudut meskipun klepnya kecil nih. Ini kan klepnya standar. Ya. Kalian butuh sudut klep yang lebih begitu. Iya. Ya kan? Walaupun klepnya kecil. Tidak masalah. Sehingga apa? Overlap yang kalian dapatkan dia bisa buka overlap sangat tinggi. Betul. Ini kan standar segini, overlapnya mentok udah klepnya. Siapa? Oke, ya lanjut. Wes? Aduh, ya. So. Ya. Mau kusakan lagi. Ya wis. Oh. Kalau ini sudut klep digeser keluar, dia pasti otomatis overlapnya bisa tinggi. Karena itu tidak tabrakan, walaupun klepnya tetap kecil. Jadi yang namanya rubahan patak itu tidak sesimpel itu sebenarnya. Kalau kalian kepengen awet, itu kenapa ini mengawali cerita nanti banyak kegagalan, orang main patak jebol terus, rusak terus, sebentar pakai kencang, sebentar pakai ngebul, sebentar lagi jebol, habis itu taruh geletakin nggak dipakai. Berarti mempengaruhi. Karena apa? Keawetan yang kalian, maksudnya modifikasi yang kalian lakukan hanya untuk mendapatkan satu buah hasil, yaitu apa? Kenceng. Kalian lupa kawetan, kalian lupa kedinginan,
panas, biarin aja. Gimana sih mesinku oprekannya panas? Karena ada hal-hal yang sangat penting sekali tetapi kalian lupakan. Kenapa kok dilupakan? Karena itu berhubungan dengan duit. Pada saat kalian bikin, duitnya kurang, sehingga mampunya seperti itu. Kedetailannya hanya sampai situ, sehingga apa efeknya? Rusak. Oke, ini video 1 tentang hubungan antara klep, panjang klep, noker arem, diameter noken, pinggang noken. Saya tahu kalian pasti bingung. Tulis di kolom komentar. Bingung, ngomong bingung. Yang sudah ngerti jangan sok ngerti. Bantu saya menjelaskan yang belum ngerti. Dari komentar itu nanti akan saya baca untuk bahan saya untuk membuat video saya berikutnya. Berarti saya harus jelasin di sini karena kalian masih agak bundet di sini. Jujur aja saya bingung mau jelasinnya seperti apa karena saya tidak pernah tahu sampai di mana kalian mengerti. Paham ya maksud saya? Oke, kamu ada kesimpulan apa sebelum saya tutup videonya? Berarti kalau semisal dengan klep kecil sudutnya masih standar, terus bubut nokennya terlalu ekstrim, kan otomatis sudut ininya berubah. Ya. Berarti kan bos klep gampang kena ya? Pasti. Penekanan gaya terhadap bos klep. Nih, saya gambarin sebentar nih, bos klepnya ada di sini. Ya. Bentar pasti lupa kena jari. Bentar aku geser dulu. Oh mungkin gambarnya dipindah ya? Sinilah. Ya. Nih, ini batang klepnya. Ini batang setelan klepnya. Ya. Dia jadi ada sudutnya ini di sini. Ya. Oke. Ini gayanya ada gaya F ke sana. Dan ada gaya normal ke sana. Ya. Ya, ada gaya ke sana lah. Jadi kan seolah-olah ini penekanannya nggak lurus, ini ke sana, penekanannya ke sana. Iya, iya, Padahal si klep yang bawah ini batang klep, dia kan harusnya bergeraknya ke sana lurus. Karena di sini ada bos klep. Ini bos klepnya tak gambarin. Ini ada bos klep. Karena dia mendapatkan gaya ke sana sehingga proses turunnya si batang klep tidak murni lurus. Karena gini loh, mau lurus kan harusnya nekannya lurus. Tapi ini kamu nekannya miring. Ya. Dia ada kecenderungan si batang klep yang di atas bos klep itu untuk bergerak ke sana sejajar dengan arah gaya yang datang dari rocker arm. Karena ini ada gaya ke sana, sehingga di bawah sini, di bawah bos klepnya akan ada gaya ke sana. Pasti di sini akan menggesek lebih. Di sini tergesek, maksudnya beban geseknya jadi berlebih di bagian bos klep atas dan bawahnya ini di sebelah sini. Sehingga apa? Bos klepnya cepat goyang. Cepat goyang. Paham. Dilihat arah gayanya. Ada gaya normal, ada gaya memang gaya tekanan dari noken as, dia gayanya lurus. Dia punya gaya ke sana, yang ini punya gaya ke sana, dia punya ke sana, dan yang di sini akan punya gaya ke sana. Pasti. Jadi di sini akan rusak, di sini akan rusak. Seperti itu kira-kira penjelasannya guys, oke? Saya tahu kalian pusing, gak usah kecil hati. Saya tetap setia untuk memberikan ini sampai kalian bilang, oke Pak, saya sudah nggak pusing. Oke Pak, saya tahu. Oke? Kita lanjutkan besok. Ditulis di komentar, saling berbagi ya. Bantuin saya menjelaskan bagi yang belum tahu. Yang belum tahu ya tolong gimana caranya cepet tahu. Kasihan yang ngajarin. Oke? Terima kasih, selamat sore. Semoga ini tidak menjadi bahan mimpi buruk maksudnya ya. Semoga kalian tidurnya bisa tetap nyenyak. Terima kasih.